Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita senang sekali walaupun kita tidak dapat berjumpa karena masih situasi pandemi COVID-19. Tetapi kita masih tetap bisa beribadah dan jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan terus memelihara kita semua sehat oleh karena kasih dan kemurahan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Untuk itu kita pagi hari ini akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana 3 hari yang lalu, hari Kamis, kita sama-sama telah memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Sampai pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Kristus yang saya beri judul memberkati dan terangkat ke surga. Itu sebabnya marilah kita akan sama-sama terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih pagi hari ini kami dapat lagi beribadah kepada Tuhan. Kami sangat yakin, sekalipun kami tidak berjumpa, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sangat yakin, Tuhan, Engkau hadir dan Engkau mengurapi kami semua. Sehingga Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar, sebagai persembahan kami, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa mengurapi kami semua, supaya kami makin mengerti firman-Mu. Supaya kami, selama kami ada di dalam dunia ini, kami tetap berjalan dalam terang firman Tuhan yang tidak pernah salah. Ia akan menuntun kami, membimbing kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan kita dari dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai yang 51. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga." Jadi, Yesus sebelum naik ke surga, dia memberkati dahulu para murid-muridnya. Itu sebabnya saya memberi judul, kenaikan Kristus adalah memberkati dan terangkat ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memberkati. Setiap kali kita merayakan ibadah kenaikan Kristus, harusnya hidup kita ini semakin diberkati Tuhan, yaitu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Artinya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Seperti pada ayat yang ke-49 sebelum ayat 50-51 mengatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Haleluya. Ya, ada kata-kata kamu harus tinggal di kota ini supaya kamu diperlengkapi. Saudara-saudara, menarik sekali. Tadi dikatakan lalu membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, punya makna apa kota Betania? Ya, mungkin pertanyaan ini sering terlewatkan, sering terlupakan. Tetapi pagi hari ini coba, kenapa kok dekat Betania? Kenapa di Betania? Ada apa di Betania? Saya menemukan beberapa hal yang menarik tentang Betania. Karena di Betania ada pendengar. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38-39, Maria suka duduk di dekat kaki Tuhan. Di Betania ada tanggapan. Yohanes 11 ayat 29, yaitu Maria percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan. Di Betania ada pengorbanan. Yohanes 12 ayat 3, yaitu Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu menyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan serambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi saya mau katakan, di Betania ada pendengar, ada tanggapan, ada pengorbanan. Nah ini makanya Tuhan memberkati. Jadi kenaikan Kristus ke surga adalah untuk memberkati siapa? Memberkati orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, seperti saudara pada pagi hari ini. Orang-orang yang percaya, seperti yang dikatakan ada tanggapan. Maria percaya bahwa saya sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan di Betania dikatakan ada Maria yang suka korban. Orang yang mendengar, orang yang percaya, orang yang suka korban, itulah orang yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada berkat-berkat bagi orang percaya. Maka saya katakan tadi, firman Tuhan adalah memberkati kita. Jadi kenaikan Kristus itu memberkati saudara dan saya. Ada dua hal pagi hari ini yang kita mau lihat. Berkat yang sekarang dan berkat yang akan datang. Tapi kita lihat lebih dahulu berkat yang akan datang. Dikatakan, jadi kenaikan Kristus ke surga itu juga menunjukkan bahwa dia berasal dari surga. Dan kenaikan Kristus yang pertama yaitu menyediakan tempat buat kita. Yang pertama, menyediakan tempat buat kita, yaitu yang akan datang. Yohanes 14 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu," bagi saudara dan saya. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, orang percaya memperoleh jaminan yang pasti tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena apa? Dia kembali ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita orang percaya. Kalau Yesus yang mengatakannya, kita harus percaya. Berbahagialah kita, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus berasal dari surga. Kalau dia menyanyikan dia dari surga, ya kita percaya. Tapi kalau orang belum pernah ke surga, yang mengatakan surga, kita mungkin tidak percaya. Ya. Saudara-saudara, Yesus itu pada pasal 14 ini, Yesus itu bukan penunjuk jalan. Seperti kalau kita lihat di jalan-jalan ada tulisan ke Bojonegoro, ke Surabaya. Penunjuk jalan itu tidak pernah sampai ke Surabaya ataupun ke Bojonegoro, tapi dia adalah jalannya. Makanya tidak ada jalan lain kalau kita mau selamat, harus melalui Yesus. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Saudara, yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, dan apa yang dijanjikan pasti tidak pernah diingkari. Tuhan tidak pernah bohong. Kalau dia berasal dari surga, kita percaya dia akan membawa kita ke surga. Seperti misalnya ada orang yang bukan orang Amerika atau belum pernah ke Amerika, bilang, "Ayo saya mau ajak kamu ke Amerika." Ya saya nggak percaya. Tapi kalau Presiden Amerika atau orang Amerika yang bilang, "Saya akan ajak kamu," ya saya percaya. Karena memang dia dari sana. Haleluya. Nah, bagi orang percaya Yesus sebagai juru selamat, surga itu bukanlah sekedar angan-angan, bukan mudah-mudahan, tapi sebuah kenyataan. Karena di mana Tuhan Yesus berada, disitulah pula kita akan tetap tinggal. Tadi dikatakan jelas sekali, dikatakan, ya, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tidak ada yang lebih membahagiakan selain kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi menarik di sini, ya. Kenapa dikatakan menyediakan tempat bagi kita? Dan kita harus tahu, keberadaan kita di bumi itu hanyalah sementara. Kenapa? Kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 mengatakan, "Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Haleluya. Kita senang. Ya.
kita punya tempat di surga. Oleh karena itu, saudara kalau memperhatikan Matius 6 ayat yang ke-25, itu tidak Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir tentang hidupmu, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan minum, tentang tubuhmu. Tapi Tuhan tidak pernah bilang jangan kamu khawatir tentang tempat tinggal. Karena apa? Karena tempat tinggal kita memang bukan di dunia ini, tapi tempat tinggal kita yang selama-lamanya ada di surga. Sebabnya orang bisa hidup tanpa punya tempat tinggal di dunia ini. Ada mungkin orang yang selama hidup dia tidak pernah punya rumah, maksudnya rumah pribadi di dalam dunia ini, kontrak. Bahkan mungkin ada nyanyian mengatakan dari pintu ke pintu ku tawarkan nama. Mungkin kemana-mana dia numpang lagi, nawarkan nama. Mungkin seperti itu, saudara-saudara. Ya, mungkin ada orang kontrak rumah terus sampai meninggal dia tidak punya. Tapi berbahagialah bagi orang percaya. Kenapa? Karena kita punya rumah di surga. Tuhan jamin kalau masalah rumah, bukan yang di bumi ini, nanti yang akan datang. Haleluya. Gitu? Orang bisa hidup tanpa punya rumah, tapi orang nggak bisa hidup kalau dia nggak makan, kecuali dia puasa. Orang nggak bisa hidup kalau dia nggak pakaian. Orang gila, orang Surabaya bilang sampel, orang jelema burung, orang Sunda bilang gelo, katanya gitu. Nah, tapi nggak bisa hidup. Nah itu Tuhan jamin, makanya bilang jangan kamu khawatir apa yang kamu tentang hidupmu, apa yang kamu makan atau minum, tentang apa yang kamu pakai, dijamin Tuhan. Tapi rumah memang Tuhan nggak jamin di dunia ini. Bisa saja kita nggak lihat, tapi kita punya rumah di surga. Sebab saya katakan, mungkin kita tidak punya rumah di dunia ini. Ingat kita punya rumah di surga yang telah disediakan Tuhan bagi orang yang percaya dan setia. Untuk itu, biar kita tetap setia kepada Tuhan. Janji Tuhan, Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat. Ini apa? Yang akan datang. Tapi yang sekarang, yang kedua adalah Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai saudara dan saya. Naik ke surga berarti Tuhan Yesus tidak lagi ada di tengah-tengah umatnya. Secara jasmani tentunya. Seperti dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus pergi naik ke surga setelah dia mati. Pada hari yang ketika dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dia itu dikatakan berguna bagi kamu. Kenapa? Karena dia akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penghibur, ya. Untuk apa? Untuk menyertai saudara dan saya. Adalah baik, ya. Dikatakan di sini dia naik ke surga bagi orang percaya. Kita akan menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya, ya. Yang diutus untuk apa? Menguatkan, menopang, menghibur, memperlengkapi kita dengan kuasanya yang dahsyat. Jadi orang-orang percaya itu ada potensi, makanya untuk bisa menang melawan dosa. Karena ya Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjadi penghibur kita. Ketika kita susah, ketika kita mungkin dalam persoalan, nah, maka dikatakan sebagai penghibur jika kita sedang dalam pergumulan yang berat. Suatu Roma mengatakan justru ketika dalam pergumulan yang berat, Roh membantu kita untuk berdoa kepada Bapa keluhan-keluhan kita. Bahkan Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat, ini Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Dia sebagai penghibur, dia akan mengajar dan mengingatkan kita. Mengajar tentang apa? Memang ini fungsinya sebagai penolong. Dia akan apa? Dia akan bukan hanya sekedar intelektual, tapi eksistensial, penghayatan pribadi. Ya, dia mengajar kita tiap hari untuk hidup benar. Karena Roh Kudus pasti membawa kita kepada jalan kebenaran. Dia menghibur, menegakkan orang-orang putus asa, meyakinkan orang yang bimbang, dan dia memberikan sukacita.
Dalam dunia ini kita pasti menemukan dengan yang namanya masalah. Tetapi kita bersyukur, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan, menghibur kita, menolong kita. Nah, berikutnya dikatakan sebagai penolong untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia bukan hanya penghibur. Jadi Roh Kudus diutus bukannya penghibur, tapi dia sebagai penolong. Pasal 14 dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kata-kata, ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dikatakan lagi, diam dalam kamu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi, saat ini yang menyertai saudara dan saya adalah Roh Kudus. Menolong dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Dalam doa, supaya kita mendapat kekuatan. Seperti dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 bisa dibaca. Sudah, dalam kesempatan ini, ya, Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang Roh Kudus, ya, yang ada di dalam diri orang percaya, dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu dia melahirkan baru. Artinya, dia memberikan sifat benih baru. Inilah pekerjaan awal Roh Kudus dalam keselamatan seseorang. Begitu orang percaya, dia dikatakan dilahirkan baru. Kelahiran baru ini mutlak perlu. Sebab tanpa ini tidak mungkin bisa masuk dalam kerjaan Allah. Jadi, dilahirkan baru. Itu yang pertama. Jadi, orang percaya itu disertai Roh Kudus. Dan dia melahirkan baru. Yang kedua itu memeteraikan. Artinya, begitu kita dilahirkan baru, kita langsung dimeteraikan. Roh Kudus dan sejak saat itu tidak pernah lagi dimeteraikan lagi. Dimeteraikan artinya bukan perintah. Tidak pernah diperintahkan oleh Alkitab, melainkan terjadi pada saat kita percaya. Pemeteraian berarti apa? Transaksi sudah selesai. Bagi orang percaya, transaksi keselamatan sudah selesai. Diselesaikan dan sekali sekali. Meterai. Meterai itu kalau kita beli barang, ada meterainya, atau kita bikin perjanjian, ada meterainya, nggak bisa dilepas, tempel lagi. Nggak, kalau udah dimeteraikan itu sudah perjanjian, sah, tanda pemilikan. Hak-hak diberikan pada kita. Makanya kita dalam surat Galatia, dikatakan kita mendapat hak-hak waris kerajaan sorga. Karena kita, Roh Kudus meterainya. Dan saya meyakini, orang yang percaya Yesus, keselamatan itu sesuatu hal yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Jadi kalau ada orang bilang udah Kristen, lalu kelakuannya tidak baik, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin orang itu sebenarnya bukan belum diselamatkan itu. Jangan mengatakan keselamatan hilang. Oh tidak, keselamatan sesuatu yang pasti. Saya meyakini itu. Dan Tuhan bukan anak kecil, bahasa kasih lalu ambil lagi, kasih ambil lagi, bukan. Ya. Jelas Alkitab mengatakan yang tidak dikenal Tuhan adalah yang melakukan kejahatan. Jangan heran, ya. Seperti Matius 7 mengatakan ada orang yang menyeru Tuhan, gitu, bikin mujizat mungkin. Oh, karena apa? Setan juga bisa bikin mujizat kok. Kalau masalah sakit sembuh, setan juga bisa. Orang miskin jadi kaya, setan juga bisa. Tapi keselamatan tidak bisa. Itu hanya ada dalam Yesus, tidak di jalan lain. Hanya ada dalam Yesus. Sebabnya meterai, bukan hanya dilahirkan baru. Lalu yang ketiga didiami. Ini pun peristiwa seketika begitu kita percaya. Mendiami kita. Berarti Allah ada dalam kita, dikatakan tadi kan. Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Tujuan Roh Kudus diam untuk apa? Supaya kita tidak hidup dalam daging, katanya. Tapi hidup dalam roh, dalam pimpinan roh. Jadi dengan Roh Kudus yang di dalam kita, memungkinkan kita menekan keinginan-keinginan daging. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau mendengar, kalau kita mau mendengar maksudnya firman Tuhan atau suara Roh Kudus. Ya, pasti kalau kita orang percaya, kalau kita mau berbuat salah, kita akan ingatkan, jangan dosa, jangan, itu tidak baik, kamu ada resikonya, ada sebagainya. Kan pasti diingatkan sama Tuhan, pasti seperti itu. Nggak mungkin, saya katakan. Nah, ini yang dikatakan, ya, sudah mendiami. Roh Kudus untuk apa? Mengingatkan, menginsyafkan, membawa kita kepada kebenaran, ya, diam dalam kita supaya kita hidup dalam pimpinan roh. Kita tidak mengikuti keinginan daging. Kita punya potensi untuk menang. Bukan kalah terus, gagal maning, bukan. Menang.
kita punya potensi untuk menang sebagai anak-anak Tuhan, karena kita ada Roh Kudus, Roh yang lebih besar dari segala-galanya. Dan yang keempat dikatakan membaptis, artinya menempatkan seorang yang percaya ke dalam tubuh Kristus sehingga mengubah keadaan semula. Dengan demikian orang percaya bersatu dengan Kristus, makanya dibaptis. Nah, ini semua baik itu didiami, dimeteraikan, dibaptis, itu dibaptis, didiami, dimeteraikan, dan juga lahir baru. Itu ketika kita percaya. Fakta objektif, tidak berhubungan dengan kesadaran merasa atau tidak. Asal percaya saja akan mengatur. Tapi berbeda dengan yang namanya penuh Roh Kudus. Ini tindak lanjut yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, sebabnya biarlah kalau kita merasa kita sudah dibarui, dilahirkan baru, dibaptis, dimeteraikan, didiami, sekarang biar kita terus mau berjalan dalam pimpinan Roh. Supaya apa? Kita dipenuhkan dengan Roh. Orang yang penuh dengan Roh berbeda. Dan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus setiap hari berbeda dari cara dia berkata-kata, cara dia berpenampilan, ya, cara dia hidup. Gaya hidupnya pasti berbeda. Karena apa? Dia adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan lahir baru. Itu sebabnya biarlah kita mau, ya, hari-hari ke depan. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus naik ke surga adalah untuk apa? Untuk masa sekarang, dia mengutus Roh Kudus mendiami kita. Bukan sementara, untuk selama-lamanya. Sampai dia menyebut kita, yang menguduskan kita tiap hari. Dan Roh Kudus inilah akan menjadi penolong kita. Dia menjadi penghibur kita. Dan yang tadi dikatakan yang pertama itu dikatakan dia menyediakan tempat. Itu yang akan datang. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, tempat yang kekal itu, surga itu yang kita impikan, yang kita percaya dan kita yakini, itu akan menjadi bagian kita. Bagian dalam kehidupan kita. Satu kali kelak, tugas kita selesai. Kita akan masuk dalam tempat yang sudah disediakan Tuhan. Jadi jelas, yang akan datang surga. Sekarang adalah Roh Kudus untuk menyertai kita sampai Tuhan datang. Dan sebetulnya Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini, menjadi efektif bagi orang percaya. Dan bagi orang tidak percaya juga bekerja, tapi untuk menginsafkan bahwa mereka untuk bertobat mengenal Kristus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita lagi, dan kita mengerti bahwa kenaikan Kristus ke surga demi kepentingan saudara dan saya, yaitu menyediakan tempat dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.